Hai kamu, apa kabar? Pasti baik-baik aja kan? Kenalin, aku Elprana. Boleh tahu nggak sekarang kamu kelas berapa? Komen di bawah ya. Siapapun itu, sebelum masuk sekolah pasti pertama-tama kita harus melalui tahapan bernama TK alias Taman Kanak-kanak. Di sana kita akan belajar tentang dasar tata krama, berhitung, mengenal warna, hewan, huruf, dan juga bermain bersama teman-teman. Tapi nih, apa ya yang akan terjadi semisal Taman Kanak-kanak yang seharusnya terlihat ceria dan penuh warna ternyata menyimpan rahasia yang mengerikan? Konsep ini diangkat oleh developer luar negeri bernama Euphoric Brother. Asal kamu ketahui nih, developer ini hanya terdiri dari dua orang kakak beradik aja bernama Faris dan Gepo. Mereka berdua merancang game casual horror bertemakan Taman Kanak-kanak berjudul Garten of Banban yang sempat viral beberapa minggu yang lalu. Emang agak terlambat sih, tapi nggak apa-apa. Kali ini Elprana akan menjelaskan alur cerita singkat di balik game Garten of Banban serta beberapa bukti nyata tentang keberadaan taman kanak-kanak misterius ini di dunia. Seperti biasanya, kalau ini murni konten hiburan. Seluruh hal yang aku jelaskan di sini bersumber dari analisis pribadi dan juga teori-teori yang tersebar di internet. Aku tetap serahkan sepenuhnya ke kamu, boleh percaya, boleh juga tidak. Semua bermula di sebuah taman kanak-kanak paling populer di kota. Semua orang tua sangat ingin menyekolahkan anaknya di playgroup tersebut. Itu adalah Garten of Banban yang terkenal dengan maskot animatronik interaktif di dalamnya. Mereka adalah Jumbo Josh yang berwarna hijau, Banbalina si putih berpita merah muda, Banban si merah pemimpin para maskot, Opila Bird si burung merah muda, Kapten Fiddle yang berwarna ungu, serta Stringer Flynn si ubur-ubur oranye. Mereka memiliki tagline masing-masing yang terlihat ceria serta ramah bagi anak-anak. Namun ada salah satu maskot, yakni Banban, yang entah kenapa memiliki tagline mencurigakan, berbunyi berbagi itu peduli, pankreasmu adalah milikku. Aduh, sadistik banget kan? Seolah-olah dia adalah sosok monster yang hendak menerkam dan memakan anak-anak di TK. Semua kecurigaan tersebut ternyata terbukti benar setelah tragedi mencekam menimpa Garten of Banban. Kita sebagai orang tua memasuki TK tempat anak kita bersekolah. Setelah mendengar berita bahwa seluruh anak-anak di dalamnya raib, kita mencoba untuk menerobos dan mencari petunjuk sedalam-dalamnya. Ada banyak sekali catatan-catatan penting di dalam, seperti sebuah surat seorang murid yang berbicara kepada ibunya kalau dia sedang bersembunyi di sebuah ruangan. Dia harus bertarung melawan monster karena itu adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan Claire temannya. Bisa dibilang surat ini mengisyaratkan kalau ada tragedi mengerikan yang terjadi di taman kanak-kanak tersebut. Pemain akan mendapatkan perlengkapan seperti drone untuk memudahkannya menyelesaikan puzzle, seperti menekan tombol, memindahkan barang, dan lain sebagainya. Setelah sebagian level dilewati, pemain akan bertemu dengan Opila Bird, maskot pertama yang menjadi musuh dari pemain tersebut. Kita harus mencari telur-telur Opila Bird agar memperoleh akses card setiap ruangan TK, lalu kemudian bertarung secara langsung dengannya. Setelah semua level tersebut diselesaikan dengan baik dan Opila Bird berhasil dikalahkan, pemain ini akan mengetahui sebuah petunjuk yang cukup mencengangkan. Ada boarding pass alias tiket pesawat terbang terlihat di salah satu ruangan operator. Di situ tertulis bahwa penumpangnya adalah Nona Waverly Mason yang hendak pergi dari Montreal menuju Madrid. Ada sebuah QR code yang jika di-scan menunjukkan lagu berjudul It Hurts Me alias Aku Sangat Kesakitan. Wah, merinding banget ya. Apa yang sebenarnya terjadi dengan anak-anak di TK? Selidik punya selidik, ada sebuah note tersembunyi di salah satu locker. Surat ini berkata tentang seorang anak yang ditinggal oleh teman-temannya saat sedang bermain dengan seekor burung. Mungkinkah itu burung Opila yang tadi? Mereka semua hendak pergi ke sebuah lubang bawah tanah, dan saat Waverly Mason melihat anak ini, dia langsung berlari meninggalkannya. Nah, tak lama setelah itu, anak ini mendengar ada suara jeritan dari dalam lubang dan dia sangat ketakutan. Petunjuk ini ternyata mengarah ke sebuah ruangan yang berisi lift untuk menuju bawah tanah. Itulah yang dianggap lubang oleh anak yang menulis surat tadi. Bisa jadi suara jeritan itu berasal dari Waverly Mason dan murid-muridnya yang diserang oleh Jumbo Josh, karena pada akhirnya kita sebagai pemain juga diserang oleh Jumbo Josh saat pergi ke basement menggunakan lift. Hal ini semakin terbukti kuat setelah kita mendengarkan sebuah rekaman dari anak-anak yang berteriak.
pertanyaannya adalah bagaimana nasib Bu Guru Mason dan murid-muridnya? Lalu kenapa anak penulis surat ini ditinggalkan begitu saja dan dibiarkan bermain bersama Opila Bird? Masih banyak sekali rahasia yang bisa kita pecahkan sama-sama nih, apalagi akan ada chapter keduanya. Setuju nggak kalau Elprana membahas setiap teori dan Easter egg di game Garten of Banban ini? Kalau setuju, seperti biasanya, ayo like video ini sekarang juga, lalu kamu komen setuju di kolom komentar. Sekarang Elprana akan menunjukkan nih beberapa taman kanak-kanak terseram yang ada di dunia, karena bisa jadi Garten of Banban terinspirasi juga dari keberadaan TK terbengkalai yang ada di dunia nyata. Pertama, ada sebuah taman kanak-kanak di Hong Kong yang cukup terkenal, bukan karena sistem pendidikannya, namun karena bentuk bangunannya yang kini menjadi tak berpenghuni, terbengkalai dan penuh dengan boneka-boneka menyeramkan. Salah satu YouTuber yang mencoba untuk mengeksplorasinya adalah Josh. Dia mendapat kabar bahwa TK tersebut dipenuhi dengan roh-roh jahat karena sudah terbengkalai lebih dari 20 tahun. Pada mulanya ada banyak anak bersekolah di TK tersebut, namun beberapa anak mengalami hal tidak baik yang disebabkan oleh perlakuan buruk para pengajar. Akhirnya para orang tua berkumpul dan berupaya untuk melakukan demo besar-besaran di depan gedung TK. Semenjak saat itu tidak ada lagi orang tua yang mau menyekolahkan anaknya di situ. Tahun berganti tahun hingga TK tersebut bangkrut lalu ditinggalkan begitu saja. Ya ampun, merinding banget ya. Ada banyak sekali ruangan-ruangan yang dipenuhi mainan anak. Setiap mainan tersebut tampak kusam dan mengerikan. Ada juga beberapa dekorasi penuh warna yang menunjukkan betapa TK ini dulu sangat menyenangkan, tapi kini berubah menjadi suram dan mencekam. Kalau kulihat-lihat beberapa ruang bermain dan kelas di TK ini mirip banget ya dengan yang ada di game Garten of Banban. Yang kedua, ada TK bernama Children Center dari Australia. Ini merupakan pusat pendidikan dasar bagi anak-anak prasekolah yang cukup terkenal di negara tersebut. Namun karena ada sebuah kejadian buruk yang terjadi, akhirnya pemerintah menutup pusat pendidikan ini agar tidak menimbulkan trauma bagi anak-anak yang dulunya menjadi korban. Kondisi TK tersebut kini menjadi suram, berdebu, berantakan dan mencekam. Ada banyak sekali mainan anak-anak yang berserakan di mana-mana serta berkas-berkas pelajaran. Mereka semua benar-benar meninggalkan TK tersebut hingga menjadi mengerikan seperti ini. Bahkan ada beberapa foto para pelaku kejahatan yang ditempelkan di tembok TK. Waduh, bener-bener merinding ya kalau ada hal-hal mencekam yang pernah terjadi di TK tersebut. Kalau kamu gimana? Apakah kamu mau bersekolah di TK yang mirip Garten of Banban ini? Lalu TK ketiga berasal dari Amerika. Di tahun 2000, TK ini amat sangat terkenal karena sistem pendidikannya yang baik serta fasilitas yang memadai. Banyak orang tua yang menitipkan anaknya untuk bersekolah di sini hingga suatu hari terjadi kebakaran dahsyat yang sangat hebat di lokasi tersebut. Saat itu suasana begitu mencekam karena orang-orang berlarian ke sana kemari menyelamatkan diri, termasuk juga anak-anak. Beruntung tidak ada korban jiwa, namun kejadian itu meninggalkan trauma mendalam bagi anak-anak. Pada akhirnya bangunan TK ini tidak dibangun kembali. Pemerintah lepas tangan karena tidak ada dana untuk merevitalisasi TK tersebut, hingga akhirnya terjadi kebangkrutan dan TK ini terbengkalai begitu saja. Ada banyak sekali mainan anak yang terlihat suram dan mengerikan karena tidak terawat. Bahkan beberapa ruangan juga terlihat mirip seperti Garten of Banban, seperti ditinggalkan karena sebuah kejadian buruk. Jadi gimana nih menurut kamu? Dari setiap TK tersebut, mana yang menurutmu paling mirip dengan Garten of Banban? Coba komen pendapat kamu di kolom komentar ya. Oh iya, kalau kamu ingin merekomendasikan topik untuk dibahas di video berikutnya, jangan sungkan buat komen hashtag bahas Elprana, atau bisa juga kirim ke email aks.elprana@gmail.com. Aku tunggu ya rekomendasi dari kamu. Sampai jumpa.